Muhammad Hafid Abdullah, NPM 1901011104. Di sini saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mata prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak pada siang hari ini dengan dosen Bapak Nikmal Faiz ya, terkait dengan tugas kemarin. Oke, baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang indahnya berakhlak terpuji. Orang akan memetik hasil seperti apa yang dia tanamkan. Jika dia menanam suatu kebaikan, maka ia akan memetik hasil yang baik pula. Namun sebaliknya, jika dia menanam hal yang buruk, maka ia akan memetik hasil yang buruk pula. Oleh karena itu, kita harus menanamkan kepada diri kita akhlak yang baik, atau disebut juga dengan akhlak mahmudah, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umatnya untuk memiliki akhlak mahmudah, baik terhadap sesama, tumbuhan, hewan, dan alam sekitar. Kita tidak boleh menyakiti, apalagi menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya tidak dapat menjalankan hidup sendiri. Manusia butuh orang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Dengan menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial, kita harus berbuat baik terhadap sesama, teman-teman. Jangan menyakiti satu sama lain, teman-teman. Itu suatu hal yang tidak baik. Adapun akhlak yang akan kita bahas pada materi ini adalah sifat rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Baiklah, yang pertama yaitu adalah ada rendah hati. Rendah hati atau bisa disebut dengan tawadu adalah sikap senantiasa menghormati orang lain meskipun itu kedudukannya itu lebih tinggi darinya. Orang yang memiliki sifat rendah hati, dia akan bersikap tenang, sederhana, dan bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang sombong. Kebalikan dari sifat rendah hati itu sendiri adalah sombong, teman-teman. Sikap rendah hati bukan berarti rendah diri, ya. Jangan salah tanggapan. Rendah diri itu apa? Minder, ya. Minder adalah sikap tidak menghormati diri sendiri karena dia tuh merasa dirinya tuh lemah. Sikap rendah diri pun hanya kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sikap rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang. Maka kita diwajibkan oleh Allah mempunyai sikap yang rendah hati, ya. Adapun contoh perbuatan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah menghormati dan menyayangi kedua orang tua dengan cara memperlakukan mereka dengan baik dan tidak membantah perintah keduanya. Yang kedua, tidak sombong terhadap orang lain atas kelebihan yang dimiliki, baik dari segi ilmu, harta tahta, kekuasaan, maupun sebagainya. Yang ketiga adalah menghargai orang yang lebih rendah dengan tetap mengayomi. Kita diwajibkan oleh Allah untuk peduli dengannya, tidak meremehkan kemampuan yang mereka miliki. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa pasti ada kelebihan di balik kekurangan itu sendiri. Yang keempat, menerima saran dan kritik dari orang lain serta dapat menerima perbedaan, ya, pendapat
yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi kita itu menerima lapang dada apa yang orang lain memberi masukan atau saran atau kritik. Kita menerima dengan lapang dada. Yang terakhir ada saling bertegur sapa dengan yang baik kepada yang lebih muda ataupun yang lebih tua dengan mengucapkan salam dan senyum. Maksudnya adalah kita bertoleransi lah terhadap tetangga kita. Kita harus, jika bertemu di jalan, kita harus mengucapkan salam, kita setidaknya senyum lah, kita bertegur sapa dengannya ya. Manfaat dari orang yang bersikap rendah hati itu akan memiliki banyak teman, kekeluargaan. Semua orang akan senang bergaul dengannya. Selain disayang oleh sesama orang yang rendah hati juga, maka ia juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bersikap tawadu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Ia akan menganggap dirinya tiada berharga, namun dalam pandangan orang lain ia sangat terhormat. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, bersikap rendah hatilah terhadap sesama agar engkau selalu mendapat keridhoannya. Akhlak terpuji yang kedua adalah sikap santun. Santun adalah akhlak yang sangat terpuji. Dari arti dari istilah santun berarti sikap yang lemah lembut, sopan dan halus terhadap orang lain. Orang yang santun tingkah lakunya selalu terpuji dan membuat orang lain itu senang. Orang yang memiliki sikap santun, dia akan selalu ramah dengan orang lain, dengan menghormati yang lebih tua darinya dan menghargai yang lebih muda darinya. Dengan memiliki sifat santun tersebut, seseorang akan melakukan hal yang menyenangkan bagi orang lain dan tidak ingin menyakiti hatinya. Orang yang santun akan menghadapi masalah dengan sabar. Apabila ada orang yang menyakiti, ia tidak akan membalas menyakiti ataupun balas dendam, tetapi ia balas dengan rasa yang kasih sayang. Sebagaimana saat Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif ya, tetapi penduduknya malah menolak dengan kasar. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, malaikat berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan bisa menimpakan Aksabain atau 2 gunung besar." Namun Nabi Muhammad menjawab, "Tidak, namun aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak keturunan mereka ialah orang-orang yang berharap kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak pula mempersekutukannya." Sikap orang yang santun sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW diantaranya yaitu 1. Mengucap salam terlebih dahulu ya jika bertemu dengan sesama muslim, tersenyum apabila bertemu dengan orang lain, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar dengan menyakiti hatinya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Di dalam Al-Quran, kesantunan berbahasa pun meliputi cara bertutur kata dan bertingkah laku sesuai dengan situasi maupun kondisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 19 yang berbunyi, "Billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waqsid fi masyika waqfud bim sautik inna ana aqrallahu
inna ankaram aswati wala sautul hamir, yang artinya dari sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 19. Yang ketiga, akhlak terpuji yang berupa ikhlas. Ikhlas artinya suci, bersih, dan tulus. Secara istilah pun, ikhlas adalah melakukan suatu kebaikan semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat ikhlas tidak akan mengharapkan imbalan apa-apa, ya. Apapun itu atas apa yang telah diperbuatnya. Amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas mengharap ridho Allah, maka amal perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan ikhlas malah menyebabkan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang murni adalah sesuatu yang bersih, suci, dari bebas dan dari hal-hal yang dapat mencemarinya. Perbuatan murni itulah yang disebut dengan ikhlas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah pada ayat kelima itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam atau menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Perbuatan ikhlas dapat dilihat melalui ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak merasa terpaksa atau terbebani dalam melakukan amal. Yang ketiga, tidak ingin dipuji atau dibanggakan oleh orang lain. Yang keempat, melakukan semua amal dan perbuatan dengan sepenuh hati yang paling dalam dan penuh pengabdian. Selanjutnya, adapun contoh perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, ikhlas dalam memberikan pertolongan. Dan yang keempat, ikhlas menerima kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi akhlak terpuji dari ikhlas. Kita beralih ke kasih sayang, ya. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang penuh kasih sayang bagi seluruh alam. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap kasih sayang. Kasih sayang adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Terlebih-lebih bagi manusia tidak akan bisa hidup tanpa kasih sayang dari perhatian orang lain. Sekaya apapun dan sepintar apapun, ya teman-teman, seseorang hidupnya tidak akan pernah lepas dari orang lain. Contohnya, kita ambil contoh dari seorang anak yang sudah diberikan materi baik uang, fasilitas, sarana lainnya. Kalau dirinya tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, dia tetap akan merasa sedih dan murung. Manusia harus membiasakan sikap kasih sayang dari sejak kecil agar terbiasa sampai dewasa. Jika kita ingin disayangi oleh orang lain, maka kita juga harus bersikap penuh kasih sayang dengan orang lain pula. Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, terlebih
lagi membiarkan orang lain dalam kesulitan, kesengsaraan, kesusahan. Setiap kesulitan yang dirasakan itu oleh saudara atau teman kita harus kita bantu meringankan beban derita yang mereka rasakan. Contohnya ya, teman sebangkuku nih, ada yang nggak bawa pensil, ya saya harus meminjamkan pensil biar bisa nulis dianya. Ya itu contohnya. Sikap kasih sayang tidak hanya ditunjukkan kepada sesama manusia, akan tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Dengan rasa kasih sayang, hidup akan merasa lebih tenang dan aman dan damai. Karena adanya rasa saling membantu dan saling memberi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi yusyirullahu ibadahu ladina amanu wa amilus sholihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddati fil qurba wa man yaqtarif hasanatan tajid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Yang artinya, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Quran surat Asy-Syura ayat ke-23. Yang terakhir yaitu ada taat. Taat artinya mematuhi semua aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW berarti selalu melaksanakan dan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus juga menaati semua peraturan yang ada. Aturan tersebut dibuat untuk kepentingan sesama ya, sehingganya kita tidak boleh melanggarnya. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan ulil amri atau pemerintah. Ketaatan di dalam kehidupan sehari-hari pun di rumah ya, misalnya pembagian tugas yang harus dilakukan masing-masing anggota keluarganya. Contohnya orang tuanya itu ada tugas mencuci motor, mencuci mobil ya, anaknya harus bagi tugas juga, harus mengembangkan tugas itu, yaitu sadar bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakan seperti menyapu halaman, mencuci piring, atau mengepel pula ya. Adapun taat di dalam suatu majelis ya atau tempat ngaji ya, kita sebagai murid kita harus patuh, kita harus taat kepada guru ya. Guru itu menyuruh kita untuk membaca Al-Quran ya, untuk bersedekah sesama. Semua itu, aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka orang yang ada di dalamnya tidak akan merasa tenang, tidak akan nyaman. Jika semua orang menaati peraturan yang ada, insya Allah hidup kita akan merasa nyaman dan tenteram. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan indahnya berakhlak terpuji ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang dimana kita agar bisa selalu akhlak
benci terhadap sesama, terhadap tumbuhan, terhadap hewan dan alam sekitar maupun lingkungan. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.